Ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membawakan berita kasus bullying. Nah, kali ini bullying ini sampai ke titik kematian. Wah, tentunya ini sangat bahaya sekali ya. Nah, ini suara jatimpost.com ya menurunkan berita ini ya sebagai pemberitahuan kepada seluruh dunia, bahasanya lah, seluruh dunia, bahkan yang berada di pendidikan gitu. Saya melihat berita ini teman-teman, tentunya perkara kasus bullying ini ya. Jadi kita sebagai calon guru gitu, khususnya di sekolah ya, sekolah SD, SMP gitu kan, kasus bullying itu masih marak gitu teman-teman. Karena setiap guru itu akan menjadi guru BK gitu. Nah, tentunya masalah-masalah seperti ini nih yang harus kita perhatikan, yang harus kita awasi gitu, agar tidak terjadi kasus bullying yang efeknya itu sampai menimbulkan kematian gitu teman-teman. Nah, kasus bullying ini juga bukan sekedar masalah kenakalan remaja gitu teman-teman, melainkan masalah serius nih yang harus bahasanya masalah serius lah yang harus kita pikirkan gitu, yang harus kita jaga gitu. Karena ini tuh dampaknya itu tidak hanya kepada sosial atau mental gitu kan, tapi bahkan di berita ini gitu sampai ke nyawa gitu yang hilang karena kasus kematian ini, bullying ini teman-teman. Nah, lanjut ya teman-teman. Nah, di sini saya sudah dapat nih elektronik koran gitu ya. Karena sekarang susah juga teman-teman buat nyari koran gitu. Nah, untuk kedepannya gitu kan, layanan pencegahan guru BK ini gitu, guru BK harus secara proaktif gitu atau aktif lah memberikan pendidikan karakter, terus empati dan kesadaran sosial melalui kegiatan klasikal atau konseling gitu kan. Nah, siswa juga perlu dibekali pemahaman gitu teman-teman tentang dampak psikologis, terus dan hukum dari bullying ketika melakukan kasus bullying ini. Jadi tidak hanya sekedar memberikan konseling saja gitu kan, tapi ada hal-hal lain juga yang harus diperhatikan teman-teman. Nah, hal ini dapat mendorong terbentuknya iklim sekolah yang kondusif gitu kan, aman dan inklusif gitu. Jadi anak-anak itu merasa ketika di sekolah itu merasa aman gitu, tidak takut terkena dampak bullying ini teman-teman. Nah, selanjutnya di sini saya akan membahas gitu kan, apa saja sih yang harus dipersiapkan nih untuk mencegah kasus bullying ini. Nah, yang pertama ini yaitu dengan kolaborasi dengan stakeholder gitu kan, entah itu dengan kepala sekolah, wali kelas gitu kan, dan orang tua pun bisa dilibatkan gitu. Sebagai guru BK tentunya harus bisa berkolaborasi gitu dengan kepala sekolah tentunya ya, dengan wali kelas, agar bimbingan dan konseling ini kepada anak-anak itu berjalan gitu. Nah, selanjutnya penting juga gitu perhatian sekolah dan orang tua terhadap kasus ini nih. Nah, ini kan ketika sudah terjadi gitu kan, bahkan sampai kematian gitu. Wah, tentunya nama sekolah gitu kan, nama orang tua, bahkan nama daerah pun bisa terbawa jelek juga gitu. Nah, selanjutnya hal ini juga sejalan dengan fungsi BK sebagai mitra kerja gitu kan dalam membangun iklim belajar yang sehat teman-teman. Nah, evaluasi dan tindak lanjut kasus ini menunjukkan perlunya evaluasi yang menyeluruh terhadap sistem pengawasan di sekolah gitu. Nah, di sana juga sekolah pun itu kan SMPN Kota Batu gitu kan membuat ketua komisi CDPRD Kota Baru, yaitu Hamim saya tidak terbaca di sini teman-teman. Hamim Tohiri angkat bicara gitu. Nah, bahkan sudah sampai ke tingkat pemerintah gitu. Nah, selanjutnya tadi kan sudah harus bekerja sama dengan stakeholder gitu kan,
dengan ya pihak-pihak sekolah maupun dengan orang tua. Nah, kesimpulannya gitu kan, BK gitu kan, kasus bullying yang berujung pada kematian ini gitu. Siswa bukan hanya tragedi personal saja gitu, melainkan ini adalah krisis pendidikan yang menuntut penguatan peran bagi para BK itu yang berada, bagi para guru BK yang berada di sekolah. Tidak hanya guru BK tetapi seperti wali kelas dan kepala sekolah pun harus memberikan penguatan gitulah dengan layanan yang sistematis atau pencegahan gitu. Lalu ada intervensi, kolaborasi dan evaluasi kepada setiap guru yang berada di sekolah. Nah, guru BK dapat menjadi garda terdepan dalam hal ini gitu kan. Dalam menciptakan lingkungan belajar yang aman, sehat dan bebas dari kekerasan. Nah, itu teman-teman, jadi kita sebagai calon guru ya, yang nantinya mungkin tidak hanya menjadi guru saja, melainkan harus menjadi BK gitu kan, sebagai bimbingan dan konseling gitu. Nah teman-teman, yang nantinya kita akan menjadi guru gitu, tentunya hal ini harus dipersiapkan gitu bagi kita, bagaimana cara menghadapinya gitu kan. Jadi tidak hanya sekedar menjadi guru wali kelas saja, akan tetapi kita harus melek terhadap kasus-kasus seperti ini agar tidak terjadi pada kemudian hari. Mungkin itu saja teman-teman yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adios.